online di rumah. Apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara semuanya diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setianya Tuhan. Kita berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita bersama-sama, kita mau bersatu hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Satu anugerah, satu kesempatan yang baik, yaitu kami rindu membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan beribadah kepadamu. Tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Ajari kami Roh Kudus untuk hidup kami boleh selalu menyenangkan hatimu Bapa. Terpujilah namamu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami Tuhan, penyertaan-Mu Roh Kudus, pemberkatan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Satu kerinduan kami kepadamu Tuhan, untuk membawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, Sang Raja yang Maha Kudus. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Katakan bersama-sama, Allahku, Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus
Kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, berlagak di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Shalaramu. Haleluya. Hadirlah di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci,
namanya, kami yang ada di sini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, tangan kami angkat kepadamu, hati kami terfokus kepadamu Tuhan, pikiran kami fokus kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang melayani-Mu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan. Kira masyata kala rabala 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 syata kala
ada nama lain ya Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Hanya satu-satunya Allah dalam hidup kami yang telah memberikan nyawanya buat kami, yang membuat kami berharga kembali. Engkau yang membuat kami berarti Tuhan, karena pengasihan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama kita berkata, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati Tuhan, gantikan Kau yang layak Tuhan tinggikan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dosaku. Mari bersama-sama kita berdiri, Bapak Ibu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak Tuhan. Segenap hatiku. Layaklah Kau layak Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kau layak Tuhan, layak Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh-sungguh layak dipuji, tinggikan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan namamu Raja segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, ku merawat bagimu, Yesus di dalam
angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi, semuanya melompat. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita? Yang percaya bahwa Tuhan itu baik, bersama-sama katakan sebelah kanan kirimu, katakan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mazmur 150 berkata, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Dan segala yang bernafas nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, semuanya bersama-sama puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memberikan taburan saudara. Ada 2 kali persembahan, yaitu persembahan kolektor dan persembahan pembangunan. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan taburan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini tanda bahwa kami mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengasihi Tuhan dalam setiap persembahan kami ini. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur pasti akan kami tuai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, hidupku Tuhan, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
mari saudara kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersujud di altar-Mu, sujud di altar-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya rubah hidupku, penuhi hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Kinarala masih kita kanarala barala bayarala masih kinarala barala. Kinarala bayarala masih kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 bayarala masih barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Ubah setiap kami Tuhan. Bagi hati kami Tuhan. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala. Mari hampiri Tuhan saat pagi hari ini. Kinarala barala 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 barala. Apa yang menjadi beban hidupmu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Bawa di hadapan Tuhan hari ini. Karena Tuhan yang akan melepaskan kita, Tuhan yang akan membebaskan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Kinarala Kinarala barala 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 bayarala basyakarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 basyakarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 bayarala basyakarala barala 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 basya. Kinarala barala 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 basyakarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 syakarala barala barala barala. Kinarala barala barala syakarala barala 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 basya. Kinarala barala barala syakarala barala 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 barala. Kinarala barala syakarala barala. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Kinarala masike nakarala barala barala bayarala basyakarala. Kinarala barala barala bayarala basyikinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala basyakarala barala barala barala. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu, saat kami menghampiri Engkau, membawa setiap beban kami ke hadirat-Mu, kami percaya Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kami.
Hinaralabasekena karalabaralabayaralabasi kinaralabaralabaralaba. Kinaralabaralabaralabayaralabasi kinaralabaralabaralabaralaba. Hinaralabaralabaralabaralabasya karalabaralabaralabaralabasya. Hinaralabaralabaralabaralaba. Hinaralabaralabaralabasya karalabaralabaralabaralabasya. Hinaralabaralabaralabaralabasya kenererererere. Kinaralabasya karalabatakanalaralabaralabasya. Kinaralabasya kinaralabaralabaralabasya karalabarala. Kinaralabaralabaralabasya karala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan sanggup. Kami perlu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan. Terlebih ruangan hati kami. Sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap firman ini hanya Engkau saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan ketiga ya Bapak Ibu. Bulan Maret. Setelah ini kita merayakan Lebaran. Cepet ya. Kalau kemarin rasanya baru kemarin hari Minggu, sekarang sudah Minggu lagi. Percepatan itu luar biasa ya. Terus kita juga mendengar berita-berita perang ya. Perang, wah yang mengerikan ya. Kalau kemarin kakaknya Pak Jetli mau berangkat ke Eropa ya. Terus kemudian tanya saudara-saudaranya, ya opo yo, maksudnya berangkat enggak? Loh, lah kalau kena peluru nyasar ya opo ya? Akhirnya ya, karena biayanya juga mahal ya 50 juta, akhirnya dia juga mikir-mikir ya. Enggak tahu jadi berangkat apa enggak ya Bapak Ibu. Nah ini loh tanda-tanda bahwa Tuhan itu sudah mau datang ya. Terdengar deru perang. Terus kemudian apa? Ada bulan darah ternyata ya, beberapa hari yang lalu. Terus kalau kita melihat cuaca ya Bapak Ibu, cuacanya itu seperti enggak biasa ya. Kalau hujan biasanya ya hujan seperti itu. Tapi ini hujan berhenti, tiba-tiba angin, tiba-tiba hujan lagi. Nah itu tanda-tanda sudah sangat dekat ya. Hari ini temanya adalah pengampunan. Nah, kalau temanya pengampunan Bapak Ibu, jangan sampai nanti waktu kita nanti tidak punya waktu lagi untuk mengampuni. Ya Bapak Ibu, temanya pengampunan. Ayo kita baca dulu ya. Kita baca dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38. Nah ini ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, dikatakan bertobatlah. Jadi hari ini firman Tuhan mengatakan ayo kita bertobat. Ya. Kenapa kalau kok Petrus itu khotbah Petrus itu bisa memenangkan jiwa 3 sampai 3.000.
Karena mereka itu saat Petrus menyampaikan ini ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Mereka merespon ya, mereka merespon dan mereka bertobat. Ya, jadi hari ini, hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima pesan firman Tuhan, ayo kita respon ya. Jangan sampai kita terus berlalu dengan begitu saja, semuanya itu sia-sia. Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang mengampuni. Mengampuni itu gampang apa susah Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Mengampuni itu sesuatu hal yang nggak mudah ya. Mungkin kita ngomong, "Yo aku wis ngampuni, aku gak apa-apa." Tapi kalau ketemu masih seledat. Ya Bapak Ibu. Nah, mungkin mengampuni ini gampang ya ngompok untuk diucapkan ya. Aku wis ngampuni kok, aku wis gak ingat-ingat lagi. Ya, mungkin seperti itu. Tapi tanpa kasih Tuhan kita itu gak akan sanggup untuk mengampuni Bapak Ibu. Kita itu perlu kasih Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa yang memampukan kita itu untuk mengampuni. Karena tanpa kasih Tuhan, kasih Bapa itu kita gak akan sanggup. Apalagi kalau yang kita musuh kita atau orang yang membenci kita itu dekat dengan kita. Contohnya istri atau suami atau anak-anak atau teman-teman kita yang dekat ya. Itu tidak akan sanggup kita untuk mengampuni. Karena masih lewat ya, masih ya lewat-lewat, masih sangat dekat. Kita nggak akan sanggup Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempunyai kasih, ya, kasih itu yang memampukan kita untuk mengampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa di dalam Matius 18 kita akan lihat ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah ini loh Bapak Ibu, bukan 1 kali tok ya. Kalau manusia mengampuni cukup 3 kali ya, 1 kali yo tenono ya, 2 kali ya, 3 kali wis cukup ya. Tetapi ini firman Tuhan mengajarkan. Yesus sendiri yang menjawab ya. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, tetapi melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti ini artinya apa? Pengampunan yang tidak ada batasnya. Jadi enggak ada batasnya. Kalau manusia itu mengampuni itu terbatas. 1, 2, 3, 4 itu wis luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi ini harus mengampuni. Ya, tidak ada batasnya. Kalau dikalikan berapa? 70 kali 7 itu. 490, masih ada kalinya lagi. Nah, bisa enggak kita seperti itu? Kalau tanpa kasih Bapa kita tidak akan bisa. Tetapi kalau kasih Allah itu memenuhi kita, kalau kasih Bapa itu mengalir dalam hidup kita, kita pasti bisa mengampuni. Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap hari kita minta kasih Bapa itu memenuhi hati kita. Ya. Karena apa? Kita enggak tahu ya, orang-orang yang kita temui ya, di mana di tempat bekerja ataupun di dalam rumah tangga kita enggak ngerti, mungkin pagi-pagi gara-gara apa kita sudah ribut. Mungkin gara-gara kunci ya, gembok iki kuncine nang endi ya. Mungkin kita sudah geger ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ada kasih Bapa itu, kita bisa sabar ya. Karena kasih itu apa? Kasih itu sabar, murah hati. Nah nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan Yesus ya. Kalau kita ngomong pengampunan, kita harus melihat teladan kita yaitu Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Matius 11
ayat yang ke-29. Dikatakan seperti ini. Yang B ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu, dikatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi untuk kita bisa mengampuni, kita itu perlu kerendahan hati. Kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, kita tidak akan bisa mengampuni. Lawannya kerendahan hati itu apa Bapak Ibu? Sombong, ya. Orang-orang yang sombong itu sulit untuk mengampuni, ya. Kalau kita melihat Yesus ya, dia itu rela dari surga turun ya, meninggalkan kedudukannya, meninggalkan kemuliaannya. Dia rela untuk datang ke dunia, untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni setiap kita. Nah itu loh, dia rela meninggalkan kemuliaannya, ya Bapak Ibu. Karena tanpa kerendahan hati, ya kalau kita melihat di sini tadi di ayat 29 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita perlu kerendahan hati. Kalau kita enggak punya kerendahan hati, kita itu sulit mengampuni, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, itu kita adalah orang-orang yang sombong, ya. Jadi kita perlu kerendahan hati itu supaya kita bisa mengampuni, ya. Orang-orang yang bisa mengampuni adalah orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pasti kita semua ingin ya mengalami mujizat, mengalami berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah situasi hari-hari yang sulit ini. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita baca di dalam Markus 11 ayat 25. Ya. 25 dan 26. Ya, 24 dulu aja. Dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin menerima berkat Tuhan, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kuncinya adalah satu, mengampuni. Kalau kita ingin ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan, ya, kita harus mengampuni. Kalau kita beribadah, kita menyembah Tuhan, tetapi hati kita masih ada sesuatu yang belum beres, masih ada kebencian, masih ada sakit hati, ya, maka kita tidak akan menerima mujizat dari Tuhan. Mengapa kita sudah berdoa lama, kok aku gak dijawab-jawab Tuhan? Kenapa kita sudah beribadah tetapi kok gak dapat apa-apa? Karena hati kita belum beres. Ya, jadi dikatakan di sini di ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau kita mau mengampuni, Tuhan itu mengampuni. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, ini Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ya Tuhan Yesus datang terus Dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena kita tidak mengampuni nih tadi loh Bapak Ibu.
Saya juga takut ya. Kalau hari-hari ini kita melihat banyak sekali ya hamba-hamba Tuhan yang jatuh ya. Ayo hari-hari ini kita berdoa, kita minta Tuhan itu membentengi kita. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan toh, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena iblis itu hari-hari ini itu royoan ya. Pingin dia membawa apa? Bolo kalau mau ke neraka. Jadi enggak cuman wis aku tok ae sing mlebu neraka, enggak. Dia juga mau cari yang banyak. Makanya kita harus apa? Juga memenangkan banyak jiwa. Jangan sampai kita terus wis jarno ae wis iku melok neraka. Ya Bapak Ibu, kita diselamatkan juga untuk apa? Menyelamatkan mereka ya Bapak Ibu. Keselamatan itu kita sampaikan, kita berikan juga kepada orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan ya kita menolong orang lain itu supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi supaya mereka juga boleh diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ya, soalnya kalau pagi itu cepat ya Bapak Ibu. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, dikatakan bahwa kita itu hidup di dalam kegelapan. Kita tidak bisa ditegur, ya. Kita tidak bisa diingatkan. Mungkin kalau ibadah firman disampaikan turun, ya. Saya Mas Yogini memperhatikan ya Bapak Ibu. Ada loh orang kalau pas firman disampaikan itu turun. Ya kalau kemarin Pak Bambang ya itu pemusik ya. Tapi ini enggak. Ini bukan pemusik loh. Jemaat Bapak Ibu. Karena hatinya itu apa? Gak beres ya. Kalau di sini dikatakan barang siapa membenci saudaranya, ada kebencian, ada sakit hati. Mungkin kalau ada yang gak suka dengan saya, mungkin kalau saya yang khotbah dia gak datang. Ya, mungkin kalau ada yang benci sama Pak Aryadi, kalau Pak Aryadi yang khotbah dia juga gak datang. Karena apa? Masih ada kebencian, sakit hati ya, yang tidak dibereskan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebencian ini seperti kegelapan yang membutakan matanya, sehingga kita tidak bisa menerima firman. Ya, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita berdoa, rasanya itu Tuhan nggak ngomong apa-apa. Padahal kalau kita berdoa itu pasti Tuhan ngomong. Nggak tahu melalui firman-Nya atau melalui siapapun, pasti Tuhan itu menyampaikan pesannya ya. Mengingatkan kita kalau kita itu salah ya. Tetapi kalau ada kebencian dalam hati, ada dendam, semua itu dibutakan. Sehingga kita itu tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa menerima teguran, tidak bisa menerima nasihat-nasihat atau pesan firman Tuhan. Nah, semuanya itu dibutakan karena hatinya itu masih dipenuhi dengan kebencian, sakit hati yang tidak bisa mengampuni itu loh Bapak Ibu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu umurnya panjang. Karena apa? Untuk memproses kita, ya. Orang-orang yang ya tidak bisa mengampuni itu umurnya panjang. Saya dengar ini ya, khotbah ini, iya ya bener ya. Ternyata seperti itu ya, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang bencekno itu umurnya panjang Bapak Ibu. Ya, untuk memproses kita. Saya tidak lanjut ya Bapak Ibu. Mengampuni berarti melepaskan hak. Ya, kita baca di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18.
Dikatakan seperti ini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, jangan kita menuntut balas. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang membuat kita sakit hati, firman Tuhan katakan, jangan engkau menuntut balas. Ya, nanti pembalasan itu haknya Tuhan, bukan kita. Ya, kalau di dalam Ibrani dikatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan, bukan kata saya loh ya. Pembalasan itu adalah hakku, jadi haknya Tuhan yang patut membalas. Kita tinggal apa? Berdoa aja, didoakan. Ya, jadi nggak usah kita balas terus, oh aku ya iso kok. Nggak usah Bapak Ibu, kita diam aja. Kalau kita diam, tinggal diam dan tenang dalam itu terletak kekuatan kita. Kalau kita diam, kita itu menjadi kuat Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah bela, nggak usah membalas. Ini firman Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, karena kita itu seringkali apa? Nggak sabar nunggu pembalasan Tuhan. Kita ngene, wis kesuwen ngenteni Tuhan tak bales dhewe aku ya iso. Nah, Bapak Ibu. Ya, suatu hari saya pernah ya Bapak Ibu. Sudah lama. Ya, sudah lama itu. Ya, saya ya memang ada sesuatu ya yang menyakitkan saya. Saya yang diperlakukan mungkin tidak sesuai dengan hati saya ya. Ya. Terus kemudian saya bisa aja, ya saya membalas bisa aja. Tapi Roh Kudus mengingatkan, gak usah, gak perlu, ya gak perlu. Nah, kalau kita sabar, ya kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Jadi kita tidak perlu membela diri. Ya, mungkin kita itu ngene, wes salah tapi membela diri, pembenaran ya Bapak Ibu. Terus cerita gini. Nah, itu Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dikatakan, jangan kamu menuntut balas. Ya, pembalasan itu hakku kata Tuhan. Ya. Kita baca Roma 12 ayat 9 aja. Roma 12 ayat 9. Nah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Loh. 12 ayat 19, maaf. 19. Nah, ini saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi kita tidak usah bales kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memutarbalikkan fakta, jangan menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ini firman Tuhan loh ya, bukan saya yang mengada-ngada. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengampuni, itu membawa kelegaan kepada kita, membawa sukacita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, di sini, waduh, sesek ya Bapak Ibu, medodok gitu rasane, ya. Mungkin mau makan, waduh, ketok iki orang iki ya. Mau tidur, kok ketok iki bayang-bayange. Nah, kita tidak ada ketenangan. Tidak ada kelegaan, tidak ada sukacita. Padahal lo musuhnya wis enak-enak jalan-jalan tapi kita sakit hati. Nah, itu rugi sendiri Bapak Ibu. Tetapi
kita mengampuni, ya, itu membawa kelegaan pada kita. Ya, makanya ojo sampai nyimpen sakit hati. Ayo kita belajar mengampuni. Karena apa? Tuhan Yesus mau datang itu loh. Ya, Tuhan Yesus mau datang. Jangan sampai kita ketinggalan gara-gara kita masih ada kebencian dalam hati kita. Jangan sampai kita ketinggalan gara-gara kita masih menyimpan rasa sakit hati kita. Ayo kita lepaskan pengampunan, Bapak Ibu. Kalau kita mengampuni, bisa mengampuni, berarti kita itu mengasihi Allah. Kalau kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, ya pakai gitu ya. Tapi apa? Di dalam hati kita itu masih ada kebencian. Kita masih tidak bisa mengampuni, ya. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tapi kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu, kalau kita dengan orang yang dapat kita lihat aja nggak bisa mengampuni, apalagi kepada Tuhan. Tidak bisa mengasihi, ya maksudnya tidak bisa mengasihi. Kalau sama orang yang di dekat kita, ya tidak bisa mengasihi, yang bisa kita lihat, apalagi kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Pasti susah ya Bapak Ibu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita ngomong, wah aku mengasihi Tuhan. Aku nyanyinya gitu, aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, tapi masih ada sakit hati di sini. Itu dikatakan firman Tuhan, ia adalah pendusta. Bukan saya yang ngomong, nanti Bu Foni ini kepahitan ini. Enggak ya Bapak Ibu. Saya juga belajar ya. Karena ini pengampunan ini ilmu tingkat tinggi. Harus belajarnya itu kepada Tuhan Yesus ya. Jangan belajar kepada manusia. Kalau kita belajar kepada manusia kita itu salah. Karena apa? Jelomprongno bahasa kerennya Bapak Ibu. Ya. Tapi kita harus belajar kepada Kristus. Ya. Kita akan melihat lagi, mengampuni itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-30. Dikatakan seperti ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Jadi untuk mengampuni itu urusan kita ya, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui hati kita, Tuhan yang mengenal ya, dikatakan Tuhan sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Kalau kita mengatakan oh aku wis mengampuni, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Seringkali kita ngomong aku wis mengampuni, aku gak ada masalah apa-apa, aku sudah gak dendam. Tetapi Tuhan menilik hati kita. Mungkin di dalam mulut kita mengatakan aku wis mengampuni. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Dulu pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau saya itu juga mengalami seperti itu. Saya sudah mengampuni ya. Tetapi kok masih ada ganjalan di dalam hati saya ya. Ya saya sudah tidak mikir apa itu, saya sudah tidak mikir, sudah melupakan. Tetapi Tuhan masih melihat hati saya. Kemudian saya diingatkan,
Roh Kudus bahwa saya mengampuni. Saya katakan, Tuhan, hari ini saya mengampuni orang ini. Nah, kemudian plong ya Bapak Ibu. Ada kelepasan, ada kelegaan dalam hati saya. Seringkali kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita itu sudah ngomong di dalam mulut kita, aku wis mengampuni. Tetapi apakah itu tulus? Apakah itu tulus dari dasar hati kita? Ayo hari ini, bulan-bulan ini, kita mau melepaskan pengampunan. Kita minta kasih Bapa itu mengalir dalam hidup kita. Setiap orang itu perlu waktu yang berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk kita itu merelakan hati kita itu diproses oleh Tuhan. Ya. Tetapi dalam pengampunan, Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Jadi bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Untuk kita mampu mengampuni orang-orang yang dalam tanda itu ya, mencekno itu tadi ya. Orang-orang yang membuat kita sakit hati, yang membuat orang yang membuat kita itu tidak enak ya. Itu Tuhan yang akan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni tidak mudah ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin ya. Tidak mudah, tetapi kita bisa mengampuni itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa kalau kita mengampuni sendiri, karena ini loh, kita itu masih kedagingan ya Bapak Ibu. Kalau kita disakiti, ya aku membales ya. Kita masih sulit untuk mengampuni. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, mempunyai kasih Tuhan, mempunyai kasih Bapa, maka kita bisa mengampuni. Seberapapun orang itu menyakiti kita, ya kita bisa mengampuni. Kita mau belajar tentang pengampunan ini dari Yesus. Kalau kita masih memiliki dendam, sakit hati, pura-pura itu tadi ya, wis mengampuni tapi enggak, kita itu seperti Yudas ya Bapak Ibu. Yudas kan juga gitu ya. Dia sudah mengampuni, dia sudah, oh Tuhan aku sudah minta maaf, tapi dia menyerahkan Tuhan Yesus. Padahal dia bersama-sama dengan Tuhan setiap hari ya. Ayo hari-hari ini kita mau jadi seperti Tuhan, apa jadi mau seperti Yudas? Ya, ayo kita belajar. Tentunya kita semua mau jadi seperti Yesus, ya toh? Disempurnakan setiap hari. Ya, Bapak Ibu. Ayo hari ini firman Tuhan mungkin enggak mengenakkan didengar ya. Tetapi ini ayo kita mau belajar melakukan. Saya juga mau belajar ya. Jangan hati kita itu dibuat gelap, mata kita itu dibutakan sehingga tidak bisa mau menerima firman. Ayo kita kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Kita minta kasih Bapa itu terus mengalir dalam hidup kita. Karena tanpa kasih Bapa ya kita tidak akan mampu. Kita perlu kasih Tuhan itu. Setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan aku kasih Bapa mengalir dalam hidupku ya. Mungkin kita tidak tahu dengan anak-anak tiba-tiba ya, dengan suami ya, dengan teman kerja, dengan teman sepelayanan, kita nggak ngerti ya. Kalau kita punya kasih Bapa, kita itu loh mudah mengampuni. Tapi kalau kita tidak punya kasih Bapa, sampai besok, sampai ini, ya ini kesaksian ya Bapak Ibu. Kalau dulu saya bersaksi tentang mertua saya ya, sampai mati dia tidak mau mengampuni ya, karena terlalu sakit ya, sakitnya tuh di sini ya, kalau sakitnya di sini ya Bapak Ibu. Nah, karena dia seringkali dikecewakan,
ya. Akhirnya dia sampai mengucap seperti itu ya. Tapi ayo hari-hari ini jangan kita menyimpan dendam, jangan kita menyimpan kesalahan, jangan kita menyimpan kepahitan. Kalau kita masih punya rasa pahit dendam, ayo kita datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya itu tadi loh ya. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jangan kita bawa kebencian, kesakit hatian kita, ketidakterimaan kita itu kepada orang lain. Karena orang lain yang menasihati kita itu belum tentu benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, kita pasti merasakan kelegaan Bapak Ibu. Kita lepaskan, kita lupakan, kita lupakan, kita hapus setiap kenangan-kenangan yang buruk. Rasa sakit hati, rasa benci, rasa tidak suka, itu kita hapus. Ya, saya tutup dengan satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Kalau kita ya mempunyai sakit hati, mempunyai kebencian, mempunyai satu hal perbuatan yang tidak menyenangkan, sebaiknya itu ditulis di atas pasir. Ya, ditulis di atas pasir. Kenapa ditulis di atas pasir? Karena pada waktu ada ombak, air itu akan menghapus tulisan itu. Ya. Tetapi kalau kita ya menerima kebaikan, mengalami kebaikan, mengalami pertolongan, tulislah itu di atas batu. Kenapa? Supaya tidak mudah hilang. Biarlah kebaikan itu kita ingat selama-lamanya. Ya. Tetapi kalau keburukan, kejahatan, perbuatan yang tidak menyenangkan, ayo kita tulis di atas pasir. Supaya apa? Supaya kita bisa melupakan. Kalau ombak air itu datang, maka tulisan itu hilang. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ayo biarlah kita mengingat ini. Jangan kita salah, kita balik ya Bapak Ibu. Kalau kebaikan itu kita tulis di atas pasir, kita lupakan begitu saja. Tapi kalau kepahitan, kedendam, ketidaksukaan, nah itu kita tulis di atas batu. Kita ingat selama-lama-lamanya kalau cucu saya ngomong. Ya, ayo kita mau menulis setiap kebaikan itu di atas batu. Jadi kebaikan itu selalu kita ingat. Kebaikan Tuhan, kebaikan orang-orang yang sudah menolong kita, kita tulis di atas batu. Kita ingat ya. Tapi kalau kejelekan, keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan sampai kita simpan membuat kita sakit hati. Tetapi kita tulis di atas pasir supaya kita mudah melupakan. Nah, itu aja Bapak Ibu. Mari pemusik, pemuji, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mungkin tidak enak didengar ya. Tetapi ayo kita belajar melakukan. Kita belajar minta kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa menerima nasihat, kita bisa menerima pesan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan mengasihi ya Bapak Ibu. Kita mau lebih sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Mengasihi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan.
yang mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apakah dalam hati kita masih belum bisa mengampuni. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Katakan mengasihi. Bapak Ibu, biarlah kita lebih sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kita masih belum bisa mengampuni, hari ini, bulan ini adalah bulan di mana kita mau mengampuni. Temanya adalah pengampunan. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, ampuni dulu teman-teman kita. Ampuni dulu orang-orang yang sudah membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa. Ampuni, ampuni dulu, baru Tuhan akan mengampuni setiap kita. Inaralamasi kita, kanaralamaya ralamasi kita, kinaralamasi kita, kaya ralamaralamaya ralamasi. Kinarala masikina karala barala barala bayarala masikina karala barala barala kinarala masikira la barala 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 bayarala masyakarala barala barala kinarala bayarala masikina karala barala 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 masyakarala barala kinarala barala masyakarala barala barala masyakarala barala Kinarala bayarala baseke nakarala barala 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 syakarala barala barala basyakarala Kinarala basyakarala barala barala syakarala barala barala Kinarala bayarala baseke syakarala barala barala Kinarala bayarala baseke bayarala barala bayarala basikina karala barala barala Kinarala bayarala baseke Kinarala bayarala basikire Kinarala bayarala basyakarala barala barala Kinarala bayarala basikire Kinarala basyakarala barala barala barala
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang membebat setiap kami, kasih-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Inaralama seketa kanaralama Inaralama syakata kanaralama ralaba yaralaba syakaralaba Inaralama syakata kanaralama syakara Bapak Ibu, bersama dengan Roh Kudus kita mampu mengampuni orang-orang di sekitar kita. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inaralama syakata Kinaralama syaka Kinaralama syaka Kinaralama syaka takana Kinaralama syaka ralama syaka takana Kinaralama syaka takana ralama syaka Kinaralama syaka Kinaralama syaka takana ralama syaka dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka
Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Foni. Kami percaya apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Kami mau dengar dan kami mau lakukan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena Engkau rindu supaya kami juga belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti dalam doa Bapa kami, jika kami mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kami yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami juga mengikuti ibadah secara online. Kami akan pulang dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua umat-Mu, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.